Nggak bayar maksudnya? Nggak bayar. Ada banyak. Dr. Burhanuddin SPD MSI, selamat malam Bapak. Malam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sehat-sehat walafiat. Iya, kan Wim abis ini ya, habis tur ya, habis tur ya. Family catering. Sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Jadi Bapak Burhanuddin ini adalah seorang dosen ya. Iya. Keseharian seorang dosen dan juga pernah terpilih jadi guru teladan Ya. tingkat nasional ya Pak ya. Tingkat nasional. Ya, Olimpiade. Guru ekonomi tingkat nasional ya, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa prestasi Anda ya. Alhamdulillah. Dan juga yang paling dekat dengan profil Anda ini adalah dikenal sebagai sosok penggerak pendidikan vokasi di Kabupaten Wajo. Alhamdulillah. Luar biasa Anda ini. Luar biasa. Ya, dan tentu kita malam hari ini akan berbicara tentang hal-hal menginspirasi dari Anda dan juga tentu tentang lembaga vokasi Anda yakni Wajo Intelektual Mandiri. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas fasilitas studio yang disiapkan untuk kami untuk berkreasi di sini ya Bapak ya. Ya jadi alhamdulillah ya gitu ya. Jadi Bapak yang paling pertama saya ingin gali dari sosok Anda ini. Jadi gini ya. Wajo Intelektual Mandiri ini kan sudah luar biasa ya dikenal sejak tahun 2006. Sudah sejak 2006 ya. 2006. Jadi sekarang sudah berumur 15 tahun. Ya, luar biasa ya. Wajo Intelektual Mandiri ini sudah 15 tahun berkiprah di pendidikan vokasi. Di pendidikan vokasi dan hari ini luar biasa. Ya, dikenal banyak, dikenal luas sebagai tempat yang tempat penelitian yang terdepan di Kabupaten Wajo dan untuk wilayah sekitar juga ya Bapak ya. Nah, saya agak tertarik untuk menggali lebih dalam tentang sejarah ini. Kita belajar sejarah hari ini ya. Historinya kenapa bisa kok sampai sebesar ini. Jadi didirikan tahun 2006. Iya. Waktu itu Anda berbekal apa Bapak? Berbekal saya berbicara 1 jam ya, 2 jam. Ya boleh sampai puas kita ya untuk malam hari ini ya. Terima kasih kepada MC atau moderator ya yang sempat memberikan kesempatan kepada saya berbicara tentang Wajo Intelektual Mandiri yang bahasa kerennya adalah WIM. Itu sejak tahun 2006 pada bulan Agustus ini tidak lama lagi akan ulang tahun ya. Ulang tahunnya. Di tahun 2006 ini kami mendirikan Wajo Intelektual Mandiri berbekal keberanian berjiwa wirausaha sejak lulus dari Universitas Negeri Makassar. Jadi Anda alumni Universitas Negeri Makassar S1-nya ya Bapak ya. S1-nya. Kebetulan mengambil program pendidikan akuntansi. Pada saat itu saya tertarik dengan pendidikan vokasi, khususnya di bidang kejuruan akuntansi. Jadi pada tahun 2006 saya mendirikan Wajo Intelektual Mandiri pada bulan Agustus. Itu kenapa dikenal sebagai nama Wajo? Itu orang Wajo. Pertama Wajonya. Kemudian intelektualnya karena memang rata-rata kita mengharapkan semua peserta didik memiliki jiwa intelektual, jebolannya, kemudian mandiri. Karena kami memang mendirikan Wajo Intelektual Mandiri itu bersifat mandiri. Berbekal kemandirian. Enggak dapat bantuan apa-apa dari pihak manapun. Tidak ada bantuan dari pihak apapun. Waktu itu Anda berani ya? Saya berani. Luar biasa. Jadi Wajo Intelektual Mandiri didirikan pada tahun 2006 itu masih menempati rumah kos, artinya rumah yang kontrak ya. Di mana? Tepatnya juga Jalan Andi Maga Amirullah. Tapi bukan di sini. Bukan di sini. Ini ditempati pada tahun 2000, kalau tidak salah 2015. Jadi gedung pertama di mana? Gedung pertama di dekat Jalan sini Andi Maga juga. Amirullah juga dekat. Kemudian pindah lagi ke Andi Maga Amirullah juga. Masih dalam lingkungan sama ya. Jadi ini gedung ketiga kita yang kita tempati dan alhamdulillah ini sudah 6 tahun kami tinggal di sini. Di gedung ini, kemudian dari awalnya memang pendidikan kejuruan akuntansi dan sampai saat ini kita sudah membina beberapa kejuruan antara lain pendidikan akuntansi, kemudian kedua bahasa Inggris, kemudian yang ketiga tata busana atau menjahit, kemudian tata rias
pengantin, kemudian mengemudi, kemudian kita lagi ini mencoba, kemudian akuntansi tadi ya, akuntansi. Iya. Kemudian kita mencoba lagi nih masuk ke jurusan tata boga. Nah, ya. stop dulu Bapak. Iya. Kita perdalam dulu. Penonton kita banyak yang kurang tahu. Iya. Apa itu pendidikan vokasi? Pendidikan vokasi artinya itu kan pendidikan non formal ya. Iya. Vokasi ini lebih mengutamakan adalah keterampilan, skill ya, keterampilan. Dan ini harus sesuai dengan standar dunia usaha dan industri. Oh, iya. Nah, jadi pendidikan vokasi sebenarnya ini harus kolaborasi dengan pendidikan formal. Kenapa saya katakan pendidikan formal? Banyak alumni-alumni kita yang misalnya yang sudah sarjana, sudah sarjana tetapi belum memiliki keahlian dalam bidang vokasi atau keterampilan. Jadi intinya adalah keterampilan. Jadi ya. punya kecakapan hidup gitu ya Bapak ya, luar betul. biasa. Jadi kok Anda tertarik sekali ke dunia vokasi ini ya? Ya, saya memang tertarik ke pendidikan vokasi memang sejak dari awal. Dari kami awal, dibekali oleh orang tua memang jiwa kewirausahaan kami. Oh ya, jadi dari kecil dari keluarga sudah mengikuti pendidikan vokasi ya? Dari sejak kecil orang tua. ya, dari orang tua memang pendidikan vokasi. Kita memang dibina dengan semangat jiwa kewirausahaan. Iya. Dan kami tertarik untuk itu. Artinya jiwa wirausaha itu selalu ada dalam diri kami dan itulah kami yang kita berikan kepada peserta didik kami. Walaupun saat ini kita lebih banyak mengembangkan yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Saya kira begitu. Nah, jadi WIM ini, Wajo Intelektual Mandiri ini sudah berkiprah banyak di dunia vokasi ya, dunia pendidikan vokasi. Apalagi saat ini beberapa bulan terakhir ini melebarkan sayap ke banyak sekali pendidikan vokasi ya. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanya, instruktur Anda bagaimana kualitasnya? Iya, alhamdulillah di pendidikan vokasi kami di Wajo Intelektual Mandiri, kami lebih mengedepankan berbagai sektor, utamanya kompetensi daripada instruktur. Jadi semua instruktur kami itu sudah melewati yang namanya uji kompetensi. Semua? Jadi semua instruktur kami sudah melewati uji kompetensi. Bahkan staf-staf kami juga sudah pernah uji kompetensikan tentang bahkan sampai dengan uji staf. Kompetensi. Karena memang kita tidak harus hanya membelajarkan saja peserta didik, tetapi kita harus mampu bagaimana peserta didik itu diajar oleh orang-orang yang kompeten. Jadi boleh kami katakannya mutunya bukan cuma sampai di struktur tapi juga staf-stafnya bahkan sudah kompeten semua. Luar biasa. Kemudian lembaga kami sudah terakreditasi Pak. Sudah terakreditasi. Nah itu yang ingin saya tahu. Karena di mana-mana kalau orang ingin masuk ke sebuah lembaga atau tempat belajar, tentu yang paling pertama ditanyakan adalah akreditasinya. Akreditasinya? Alhamdulillah untuk Wajo Intelektual Mandiri sejak tahun 2016 kemarin kita sudah terakreditasi. Itu nilainya B. B ya. Itu baik dari tenaga kerja maupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan beberapa program kami itu sudah terakreditasi. Jadi intinya bahwa lembaga kami selalu mengikuti apa kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas. Jadi sekarang sudah B Pak ya? Sudah B. Ada niatan untuk upgrade ke A gitu? Insya Allah. Jadi kita akan berupaya menaikkan untuk menjadi A. Wow, luar biasa ya buat ini ya. Nah itu masalahnya. Untuk ukuran lembaga yang berusia 15 tahun, kita tahu lembaga-lembaga seperti LKP seperti ini tentu dalam proses perjalanan selama 15 tahun ini tidak mudah Bapak ya. Saya jelaskan bahwa suka dukanya gimana? Suka duka mendirikan lembaga kursus dan pelatihan itu sangat luar biasa. Saya katakan sangat luar biasa. Terkadang yang menjadi dukanya adalah ketika anak-anak kami yang peserta didik itu tidak memenuhi kewajibannya sebagai peserta didik. Gak bayar maksudnya? Gak bayar. Ada banyak. Sejak berdirinya LKP Wajo mulai angkatan pertama sampai dengan terakhir itu kami selalu menekankan bahwa kita banyak jiwa sosialnya Pak ya, jiwa sosial. Kemudian untuk itu tadi yang dukanya, tetapi untuk berbicara tentang suka, itu yang sukanya itu adalah kita terutama silaturahmi dengan para peserta didik, kemudian instruktur, kemudian kami merasa puas ketika anak-anak kami memiliki kompetensi yang kami harapkan. Mulia sekali Anda kalau begitu. Iya, alhamdulillah. Dan kami
sejak berdiri angkatan pertama sampai angkatan ke-15 ini, alumni kami sudah banyak terserap masuk ke dunia kerja. Nah, nanti kita bahas soal alumni. Iya. Saya masih penasaran di sini. Iya. Dibangun atas kemandirian. Kemandirian. Kemudian Jiwa sosial. Ada banyak yang tidak Iya. bayar. Iya. Bagaimana cara Anda merawat lembaga Anda hingga bertahan sampai hari ini? Oke, kenapa kami, tapi ada tuh Pak rezekinya ya, rezeki Oh iya, tetap rezeki. ada. Artinya Rezeki ya, tetap ada ada. juga memang peserta didik itu mempunyai tingkat ya, artinya dia mampu juga menyelesaikan semua kewajibannya. Tetapi ini kan berbanding, mungkin lebih banyak yang Lebih banyak yang membayar, ya. Jadi istilahnya di sini artinya subsidi silang. Oh iya. Ya, subsidi silang. Dan, Artinya kalau ada orang yang tidak mampu mau datang ke sini, iya. Anda tetap terima. Alhamdulillah kami terima dan Ada mulai ada tempat spesial tidak buat mereka yang ada tempat tidak spesial. mampu? Ada. Memang kita punya program di lembaga LKP Wajo Intelektual Mandiri ini ada 2 program. Ada program reguler dan ada program memang beasiswa. 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 Jadi di Dan sini kami ada beasiswa sediakan- juga? Ada beasiswa. Beasiswa itu dari dari yayasan. Pemerintah ya? Dari Yayasan, yayasan? iya. Yayasan Anda yang memberikan beasiswa bagian luar berprestasi. biasa. Tapi untuk pemerintah pernah tahun 2000 kalau tidak salah 2019 sebelum corona, pemerintah kabupaten memberikan beasiswa bagi Jadi peserta kalau didik ada anak yang punya intelektual mandiri, kompetensi ya. Ya. Kemudian kurang mampu dan Ya. berkeinginan untuk belajar, punya potensi tetapi tidak mampu, ajak ke sini. ajak ke sini. Silakan Jadi, datang. Itu ketuanya siap untuk menampung itu. Iya, kalau Anda kurang mampu, yang syaratnya apa nih kalau yang kurang Syarat- mampu boleh datang ke sini? Syaratnya cukup hanya surat keterangan kurang Tidak mampu, mampu, tidak tidak mampu. mampu, Jadi beda itu kurang mampu dengan tidak mampu. Kalau kurang mampu Ya, artinya masih ada. Masih ada Orang tuanya masih mampu membiayai, cuma dalam kapasitas mungkin anggota keluarganya yang banyak sehingga Ya. Butuh pemakluman. Kalau tidak mampu memang sama sekali tidak mampu. Dan itu tetap Anda terima? Tetap kami terima. Masya Allah. Iya, itulah Luar biasa. LKP Wajo Intelektual Mandiri. Dan sampai hari ini tetap bertahan Sampai hari ini tetap bertahan dan lembaga ini semakin besar. alhamdulillah. Saat ini bahkan dengar-dengar Iya. kami tidak akan lagi di sini dalam waktu dekat. Anda akan memindahkan lagi lembaga Anda ke tempat yang baru yang lebih keren. Iya. Gitu ya, Bapak Insya ya? Allah kami masih merancang konsepnya karena kami sudah 15 tahun berkecimpung di dunia pendidikan vokasi. Kami ingin menciptakan sebuah lembaga pendidikan khususnya di segi sarana dan prasarana betul-betul itu peserta didik nyaman dalam hal segi pembelajaran. Oh gitu. Jadi Kita memang positif ini konsep mau pindah ya? seperti Insya Allah dalam waktu mungkin ya berkisaran 1 tahun. Oh gitu ya. Perencanaan kan namanya ada perencanaan dulu. Ya, Yang jadi harus buat kita- Anda yang tahu WIM di Jalan Diamagamirullah, Ya. nanti kalau sudah tidak ada di sini lagi, kita Berarti akan sudah pindah ke Iya, pindah ke jalan Dahlia. Dahlia Iya, Sengkang, masih di Putaran masih Sengkang di ya. Putaran Kota Sengkang. Iya, berarti siap-siap kita pindah ke Jalan Dahlia tentunya. Sebelum Samsat ya, nanti. Oh iya, sekitaran situlah pokoknya di situ. bilangan Samsat situ ya, Iya, Bapak ya. Ya luar biasa. Dengan konsep gedung yang lebih bagus Lebih ya. yang menyenangkan untuk peserta didik, iya, ya. luar biasa. Dan tentu ini hal menarik ya. Sudah progresnya luar Iya. biasa. Kemudian prosesnya, Iya. proses pembelajarannya gimana sih di sini prosesnya? Oke, untuk di LKP Wajo Intelektual Mandiri, untuk pendidikan profesi, ada kan kita punya pendidikan profesi 1 tahun. Di situ kita memang menekankan kepada peserta didik untuk lebih mengedepankan yang namanya keterampilan. Masalah proses kami serahkan kepada para instruktur, bagaimana dia bisa mengembangkan dia punya kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, Jadi mereka punya rancangan tersendiri, kurikulum tersendiri Oh, untuk begitu. yang sudah memang kita modifikasi dari lembaga. yang ingin saya tahu, Ya, kalau belajar di sini, ya. kompetensinya maksudnya sejauh mana peserta didik Anda mengenali dunia kerja sesungguhnya? Oke. Perlu kami sampaikan di Wajo Intelektual Mandiri, alumni-alumninya itu kami tidak ragukan lagi kemampuannya, Iya. kapabilitas dalam segi skill. Terbukti beberapa alumni kami sudah banyak yang berkecimpung di dunia usaha, industri. Iya. Bahkan alumni kami banyak juga yang berwirausaha. Usaha mandiri. Nah, berbicara tentang bagaimana alumni kita ini, kita juga sekarang membukakan usaha.
Buka usaha. Ada ya? usaha dari Wajo Intelektual Wajo Mandiri. Intelektual Mandiri sekarang mengembangkan usaha. Mengembangkan usaha itu yang Contohnya? dikenal dengan istilah WIM Printing. Ada WIM Printingnya, tempat ada WIM Printing, percetakan. tempat Jadi percetakan. mereka tidak hanya belajar di WIM, iya. tapi di tempat yang sama mereka langsung dikenalkan, dengan dunia kerja, usaha. dunia usaha ya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa inilah dunia usaha, desain grafisnya seperti Jadi ini. selain Bapak ini iya. mengembangkan usaha, juga menyiapkan semacam lapangan kerja bagi para alumni. Laboratorium. Tempat mereka mengenal dunia kerja. Iya. Bahkan kami bekerja sama MOU dengan beberapa dunia usaha dan industri. Ada. Jadi kerjasama. Jadi Anda menawarkan kerjasama sama dengan beberapa instansi atau dunia usaha dan industri. Jadi kalau peserta didik belajar di sini, mereka akan diajak untuk magang. Kemudian bahkan ada yang ditarik kerja di lokasi tempat magangnya. Itu yang saya katakan tadi mengenai alumni kita. Alumni kita di Wajo Intelektual Mandiri ini tersebar di mana saja sih Pak? Kalau LKP Wajo Intelektual Mandiri, kalau saya katakan bahwa alumni kita ini sudah banyak tersebar di baik tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Ada yang keluar daerah ya? Ada yang keluar daerah, ada yang di Kalimantan, ada yang ke Jawa dan lain-lain. Mereka itu sudah mampu bersaing di luar ya. Luar biasa. Tinggal mereka harus istilahnya menyesuaikan dengan dunia usaha dan industri yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Dan itu tentu berkat bekal dari Wajo Intelektual Mandiri. Dan kami tetap berusaha bagaimana respon dari masyarakat tentang para alumni kami. Ya, kami tetap meminta merespon apa saran-sarannya itu lebih pengembangan mutu kualitas yang ada di lembaga kami. Jadi kurikulum Anda progres dinamis ya? Iya, dinamis. Pokoknya menyesuaikan dengan kerja butuh apa? Pasar, menyesuaikan dengan permintaan para instansi dunia usaha, pokoknya dunia kerja gitu dunia kerja. Luar biasa. Dan ini ya tidak henti-hentinya saya bilang luar biasa karena memang ternyata lembaga ini berkembang begitu pesat dalam jangka waktu 15 tahun. Dari Anda bergerak dari nol berbekal kemandirian, zero to hero. Artinya dari nol sampai menjadi luar biasa ya Bapak ya, luar biasa. Nah, yang menarik lagi yang ingin saya ketahui ini adalah bagaimana sih WIM ke depan dalam benak Anda? Berbicara tentang Wajo Intelektual Mandiri sebagai pemilik owner yayasan, kebetulan kalau lembaga kursusnya dipegang oleh Pak Nurdin Sarjana Hukum. Jadi lembaga sekarang di tangan oleh Pak Nurdin. Berbicara ke depan, saya punya prediksi bahwa lembaga kami akan tetap eksis di ke depan karena kami selalu mencari di mana titik kelemahan lembaga kami untuk kami jadikan sebagai motivasi untuk mengembangkan lembaga kami ke depan. Jadi kuncinya di situ Pak. Kritikan-kritikan, saran-saran dari masyarakat, saran-saran dari para alumni, saran-saran dari peserta didik kita tidak jadikan sebagai kita jadikan sebagai motivasi. Jadi kalau misalnya ada yang memberikan masukan atau kritikan, Anda terbuka lebar. Kami terbuka lebar-lebar. Kalau perlu datang ke sini kita jamu ya Bapak. Kita jamu dengan baik. Maka kami beberapa bulan ini kami kedatangan tamu khususnya dari Kementerian Tenaga Kerja juga melihat bagaimana sih progresnya dari Wajo Intelektual Mandiri. Karena kami dari segi administrasi alhamdulillah semuanya, apalagi kita sudah berbadan hukum oleh Kementerian Hukum, kemudian juga terakreditasi, kemudian dari Kesbang, kemudian itu sudah legalnya sudah kami tidak ragukan lagi. Dan kami hanya mengharapkan kepada pemerintah, kemudian masyarakat, khususnya di Kabupaten Wajo, untuk tetap memberikan saran dan masukan dalam rangka pengembangan lembaga kami. Nah, bagaimana harapan Anda untuk pemerintah nih terkait pengembangan lembaga Anda dan juga terkait pendidikan vokasi di Kabupaten Wajo? Kalau saya secara pribadi, secara kelembagaan juga, bahwa pemerintah beberapa tahun ini selalu memberikan kita motivasi, selalu memberikan kita dorongan, khususnya dalam bidang pendidikan, khususnya di bidang pendidikan Dinas Pendidikan selalu mendukung semua program-program kita di Wajo Intelektual Mandiri selalu diikuti oleh Dinas Pendidikan. Jadi tinggal kita mengharapkan kolaborasi yang lebih matang dalam rangka menuntaskan khususnya buta aksara modern. Kenapa saya katakan buta aksara modern? Masih banyak masyarakat kita belum memahami komputer. Apalagi sekarang kan era milenial digital. Jadi harapan Anda Wajo akan jadi
daerah yang pendidikan vokasinya pendidikan vokasi yang luar biasa. Tentu dengan dukungan pemerintah tentunya. Dukungan Bapak, pemerintah. luar Jadi harapan saya kepada pemerintah juga bahwa marilah kita berkolaborasi Iya. untuk memberikan keterampilan Iya. khususnya kepada masyarakat yang kaitannya dengan pendidikan vokasi, khususnya dengan digital. Artinya kemampuan mereka untuk menguasai komputer itu yang lebih utama. Pemerintah Kabupaten Wajo saat ini Iya. punya satu program yang menarik sekali buat Iya. di mata kami. Iya. Menciptakan 10.000 entrepreneur. Bagaimana sih peran bagaimana sih Anda mengambil peran dalam mendukung pemerintah ini? Kalau kami dalam mendukung program pemerintah, alhamdulillah tiap tahun kami sudah mencetak tenaga terampil. Yeah. Khususnya kemarin di bidang tata busana menjahit, alhamdulillah kami sudah melakukan semua itu dalam rangka membantu pemerintah. Bahkan kami juga punya unit usaha. Ada unit usaha juga. Ada unit usaha di bidang tata busana atau menjahit. Jadi pemerintah tinggal bagaimana kita bisa berkolaborasi. Jadi lebih mematangkan itu. Semakin menarik ini pembicaraan kita. Mau komputer ada. Iya. Mau menjahit ada. Mau bahasa asing ada. Mau desain grafis lengkap. ada. Percetakan lengkap Percetakan semua. ada, cetak mencetak ada, kemudian mengemudi bisa ada. Yang mau menarik juga nih. Mengemudi ini apa sih yang yang Anda unggulkan dari program mengemudi yang Anda miliki di LPK Wajo Teknologi Mandiri? Kalau program mengemudi, alhamdulillah dari bulan ke bulan itu mengalami tren yang cukup tinggi dalam hal peminatnya mengemudi, karena kami lebih mengedepankan pelayanan ya. Kemudian juga yang kedua, masalah pemasaran lebih kita depankan di medsos ya. Jadi pegawai staf kami itu harus semuanya berbasis medsos. Mereka harus tahu men-share semua promosi-promosi lewat medsos ya. Jadi masyarakat gampang ya mendapatkan informasi. Kalau misalnya seseorang memilih pelatihan mengemudi LPK Wajo Teknologi Mandiri, apa menariknya program yang Anda tawarkan di sini? Iya, menariknya sebenarnya kan rahasia perusahaan ya. Tapi tidak apa-apa kami ungkap sebagai bahan perbandingan juga. Kalau kami di LPK Wajo Teknologi Mandiri khusus di jurusan mengemudi, kami pertama memang instruktur sudah berkompeten ya. Sudah pernah melalui semua uji, ada sertifikat kompetennya. Luar biasa. Itu kemudian yang kedua, kedekatan antara peserta didik dengan instruktur, dengan staf, dengan semua jajaran di LKP Wajo itu sangat bersilaturahmi. Jadi kita saya simpulkan gini ya, suasana belajarnya yang menyenangkan. Asik ya. Iya. Luar biasa. Kemudian dari situ rekomendasi, sebenarnya banyak rekomendasi dari keluarga mereka ya. Setelah misalnya keluarganya masuk, dia merekomendasikan ke orang lain ya. Bahwa pilihlah LKP armada Wajo. Anda. Testimoninya luar biasa. Saya pengen tahu mutu armada Anda. Mutu armada kami juga itu ya baru ya, karena kami kan baru rata-rata baru. Iya. Kemudian kami memiliki berbagai jenis armada. Ya. Lengkap ya? Lengkap. Ada manualnya, ada manual, ada Matic ya. Ada ya. Kemudian ada Avanza, ada Sigra, dan ada juga yang lengkap ya, lain. Bapak. Lengkap. Ya. Jadi luar biasa Anda ini ya. Jadi sekarang saya bisa mengatakan lembaga paling lengkap menawarkan pelatihan mungkin di Kabupaten Wajo dan sekitarnya ya. Jadi yang membuat saya lebih tertarik lagi, bagaimana sih apakah ada lembaga lain yang sudah coba bekerja sama dengan Anda atau setidak-tidaknya datang ke sini untuk belajar kepada lembaga ini? Kalau berbicara tentang banyaknya lembaga yang belajar ke kami, alhamdulillah banyak baik secara offline maupun secara online ya. Dan Anda terbuka? Kami terbuka. Kami terbuka untuk mendampingi mereka. Jadi saat ini saya lebih fokus ke mengontrol. Mengawasi. Jadi yang pada utamanya adalah pekerjaannya ini adalah pekerjaan dari pimpinan LPKP atau LPK. Bagaimana bisa menindaklanjuti semua program yang ada di lembaga. Jadi kami hanya mengontrol sampai sejauh mana dia melaksanakan semua realisasi yang kami melaksanakan semua program kerja yang telah kami berikan. Masalah banyaknya belajar lembaga itu luar biasa. Saya katakan luar biasa. Dari berbagai daerah ada, dari Sopen, dari Kalimantan banyak yang belajar baik secara online maupun offline. Bagaimana sih kesuksesan di LPK? Dan Anda terbuka menerima itu? Saya terbuka. Saya tidak pernah menganggap mereka saingan. Tapi saya merangkul menjadi tidak pernah merasa berkompetisi. Saya tidak pernah merasa bahwa dia adalah saingan saya.
tapi saya merasa bahwa mereka adalah bagian dari pendidikan vokasi. Mungkin itu kunci lembaga ini terus bertumbuh, Bapak. Iya, itulah kuncinya kesuksesan. Nah, Karena kami tidak pernah menganggap bahwa lembaga itu adalah saingan, tapi kami menganggap mereka adalah satu pendidikan vokasi. oke. Nah, Wajo Intelektual Mandiri ini kan selain di LPK banyak ada lagi lembaga lainnya. Kalau Ada- di Wajo Intelektual Mandiri saya tahu, ini ada apa saja yang Anda kelola ini? Oke, ada pendidikan kesetaraan, Kesetaraan. PKBM, Ada PKBM. di mana kita ada PKBM Yasi Wajori, Siwajori, yang beralamat di Kecamatan Tempe, Tempe. kemudian PKBM Hati Mulia yang Ada beralamat dua. di Kecamatan Tanah Sitolo. Dua-duanya PKBM yang sama ya. Dan alhamdulillah untuk Hati Mulia sudah terakreditasi. Sudah Pak. terakreditasi. Daya Siwajori sementara proses akreditasi. Jadi memang Anda selalu mengedepankan akreditasi. Karena Lembaga. akreditasi merupakan tingkat untuk mengukur mutu dari lembaga. Iya. Iya. Jadi Jadi kalau saya banyak katakan- lembaga yang tidak terakreditasi, berarti itu kita masih meragukan ya. Oh gitu ya. Jadi setelah mereka akreditasi, kita sudah bisa melihat bahwa lembaga ini betul-betul Jadi lembaga kita yang tidak perlu Iya. berkoar-koar, kita ini Iya. hebat. Cukup buktikan bahwa buktikan kita action. Sudah terakreditasi, Sudah terakreditasi, pasti mutu pasti terjamin. mutu terjamin. Oh iya, luar Iya. biasa. Jadi di situ ada program kesetaraan ya. Kesetaraan, Paket apa saja yang paket A, paket B, dan paket C. lengkap? Lengkap. Kemudian pengelolaan juga saya serahkan kepada yang berkompeten. Ya, luar biasa. WIM sudah luar biasa perkembangannya, dan ingin saya tanyakan lagi adalah apa sih kontribusi WIM bagi masyarakat sekitar yang saat ini mungkin ada sesuatu yang Anda berikan kepada masyarakat, boleh saya tahu Bapak ya? Oke, saya jelaskan bahwa di LPK Wajo Intelektual Mandiri kami punya program WIM berbagi. Gitu. Setiap hari Jumat. Setiap hari Iya, Jumat. setiap hari Jumat. Rutin itu ya? Iya, rutin setiap Luar hari biasa. Jumat. Beberapa bulan yang lalu kami laksanakan program WIM berbagi di beberapa pondok pesantren. Kemudian di bulan suci Ramadan kemarin kami laksanakan program WIM berbagi juga untuk masjid-masjid Oh, yang masjid- ada di masjid Kabupaten juga. Wajo. Alhamdulillah 43 masjid. 43 masjid? 43 masjid. Luar Luar biasa. biasa. Kemudian kami juga berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi itulah dan kami juga ada beberapa pondok pesantren menjadi binaan LKP Wajo Intelektual Mandiri. Jadi itu selalu mendapat selalu kita sumbangsikan dana kami untuk ke pondok-pondok pesantren. Oh, Karena gitu kami yakin dan percaya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagian ada milik Sebagian adalah hak disisihkan, mereka gitu iya. ya. Jadi gini Pak, menarik bagi saya kalau misalnya mungkin pemirsa kita ada rekomendasi atau Ya. ada saran yang mungkin kita tidak tahu, ada sosok yang memang butuh sentuhan Iya. WIM berbagi, boleh diinformasikan Bapak ya. Diinformasikan. Iya, boleh. Silakan Jadi iya. di kolom ini ya saya di komentar saja silakan informasikan apabila ada hal yang ingin Anda informasikan kepada WIM berbagi, mungkin yang tidak sempat kami sentuh ya Bapak ya. Oke. Seperti itu. Eh, Oh iya, Bapak Burhanuddin luar biasa sudah membina lembaga sebesar ini. Nah, tentu setelah proses perjuangan panjang tentu tidak lepas Iya. dari prestasi. Iya. Sudah meraih prestasi apa saja lembaga Anda? Alhamdulillah untuk Wajo Intelektual Mandiri beberapa prestasi yang telah diraih. Pertama prestasinya yaitu sebagai pengelola LKP Wajo Intelektual Mandiri ditunjuk sebagai pengelola terbaik khusus dalam Kabupaten Wajo. Kemudian Terbaik ya? Terbaik. Kemudian mewakili Kabupaten Wajo ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi ya ikut ya? Provinsi, kemudian juara 1 di tingkat Juara 1 provinsi. juga. Luar biasa. Kemudian mewakili lagi ke tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Sampai ke tingkat nasional Bapak ya? Terakhir kami mewakili Sulawesi Selatan di Kota Pontianak dalam rangka apresiasi lembaga kursus tingkat nasional. Itu Jadi di bahkan sampai Pontianak. tingkat nasional tidak Sampai ke diragukan tingkat lagi ya? Luar nasional, biasa. ya. Wajo Intelektual Mandiri ini. Luar biasa. Luar biasa dari profil Wajo Ya. Intelektual Mandiri sudah kita simak tadi, luar biasa. Ya. Profil Anda juga sebagai founding Sebagai- father dari Wajo Intelektual Mandiri ini luar Mandiri. biasa, dan Ya. tentu kami juga berterima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu Ya. untuk malam hari ini.